Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 mulai. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita berhenti sampai sini dulu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tadi pagi tentang pokok anggur dan ranting, di mana ranting melekat kepada pokok anggur, ya. Dan kita masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi pagi kita membahas tentang ranting yang harus melekat sehingga menghasilkan buah, di sini kita akan masuk lebih dalam lagi, di mana ayat 18 Yesus justru berkata begini. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ya. Jadi bukan melekat lagi di sini yang dibahas, tetapi pergi dan menghasilkan buah. Ya. Nah, itu nanti kita akan bahas. Tetapi mari ayat 12 di sini dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Bahwa mungkin banyak orang berkata, Allah hanya untuk mengasihi tidak perlu perintah. Itu kan bisa berjalan dengan sendirinya. Tetapi di sini kita melihat Yesus memberi perintah dan perintahnya untuk saling mengasihi. Dan kalau kita perhatikan, banyak perintah dari Tuhan Yesus itu yang tidak dijalankan atau tidak sanggup dijalankan atau tidak mau dijalankan oleh para pengikutnya atau orang Kristen. Ya. Berdoa 1 jam, ya jarang yang melakukan. Mengampuni musuhmu jarang dilakukan. Ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, jarang yang melakukan. Walaupun kita merasa bahwa kita ini sudah melakukan semua perintah Tuhan. Tetapi kalau satu persatu diperinci, kita akan tahu bahwa sebenarnya sedikit sekali atau bahkan mungkin kita itu tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Kita hanya datang beribadah sebagai kewajiban, tetapi setelah itu tidak ada yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, di sini ada perintah yang sangat sederhana. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Coba sampai di sini saja, ini agak mudah dilakukan, saling mengasihi. Yang jadi masalah adalah Yesus mengatakan seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Itu yang tidak mudah. Di sini Yesus berkata kepada para murid sebelum dia mati loh. Sebelum dia mati di atas kayu salib. Bahwa Yesus mengasihi para murid saja itu tidak mudah. Bayangkan Yesus berdoa hanya untuk memilih 12 murid. Yesus berdoa semalam-malaman. Ya, hanya untuk milih 12 murid. Kalau kita kan tinggal kocok aja kan.
Ya kan? Tinggal kocok aja. Ya. Dari 20 orang mungkin. Pokoknya yang terbanyak, 12 terbanyak itu dipilih. Selesai. Tetapi Yesus berdoa semalam-malaman hanya untuk milih 12 orang. Ya. Bayangkan kalau coba yang dipilih adalah manajer, ya, supervisor, CEO, gampang. Yesus menginginkan berandai-andai. Yesus menginginkan yang terpelajar, yang berkedudukan. Bapak nyeletuk dari atas. Itu loh si pemberontak pilih. Ya. Yesus membayangkan CEO. Bapak nyeletuk. Itu loh si nelayan dipilih. Sehingga kan ini akan selalu bergumul. Pilih ndak, pilih ndak, pilih ndak, pilih ndak. Sehingga hanya untuk 12 orang saja doa semalam-malaman. Itu mana ada terulang lagi. Enggak ada. Hanya untuk hal yang sederhana seperti itu butuh semalam-malaman berdoa. Ya. Nah, untuk memilih ini saja dan bahkan berjalan bersama orang-orang ini, kalau tidak mengasihi, tidak mungkin bisa. Dan Yesus berkata, perintahnya kepada kita adalah mengasihi seperti Dia mengasihi. Nah, ini yang repot. Seringkali ketika saya memberi sesuatu, istri saya berkata begini, dulu, sekarang dia juga sudah belajar. Ada apa kok ngasih itu terus, orang tidak berubah? Dan saya katakan, tidak masalah. Saya ngasih bukan karena dia begini begitu. Tetapi saya ngasih karena saya digerakkan Tuhan untuk ngasih. Ya. Beberapa kali seperti itu kadang kecewa. Kok tidak berubah? Tetapi ketika Tuhan gerakkan lagi, mikir juga. Kasih enggak, akhirnya dikasih lagi. Nah, artinya bahwa kita itu menunjukkan kasih, ingat tidak mudah. Sehingga Yesus memakai kalimat, inilah perintahku. Tuh. Yang namanya perintah itu berarti kan enggak mudah. Ya. Orang yang sederhana saja ya, kasih marka jalan, perintahnya jangan dilanggar, ya kan? Kan itu gampang sekali kan? Tetapi ternyata itu pun dilanggar, ya kan? Itu kan mudah. Apalagi mengasihi dan mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ya. Ini belum masuk nanti kepada bagaimana tingkat kasih Yesus. Dia harus mati di atas kayu salib. Dan untuk menembus orang-orang yang berdosa. Sementara dia sedang menunjukkan kasihnya di atas kayu salib. Dia melihat, dia mendengar, dia mengalami orang-orang yang sedang dikasihinya mencacinya, menyiksanya, merendahkannya, mengolok-ngoloknya. Dan dia tetap melanjutkan kasihnya sampai dia berkata, sudah selesai. Tidak berhenti tengah jalan. Tidak berhenti di tengah jalan. Jadi lihat ayat yang sederhana ini. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Mudah kalau di sini. Sampai di sini mungkin. Tetapi lanjutannya seperti aku telah mengasihi kamu. Ini yang repot. Artinya mengasihi orang-orang berdosa. Mengasihi orang-orang yang bersalah. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Sehingga inilah yang membedakan. Yang membedakan kekristenan dari agama lain. Ya. Pada umumnya agama lain selalu berkata,
Sama dengan agama Yahudi. Mata ganti mata, ya kan, gigi ganti gigi. Dan ini akan terkenal juga nanti secara umum, kita tahu hukum karma, ya kan? Itu kan mirip-mirip semuanya. Tetapi Yesus tidak. Yesus mengajarkan soal kasih. Kasih seperti apa? Seperti kasihnya. Dia menunjukkan kebaikan, dia menolong orang-orang yang mencelakainya. Tidak mudah, ya tidak mudah, tetapi pasti bisa dilakukan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang kita belajar tingkat kasih di sini. Bahwa tidak ada kasih yang lebih besar. Kalau kata lebih besar berarti ada yang lebih kecil. Nah, Yesus mengajarkan kasih sampai dalam tingkat sahabat. Tingkat sahabat itu bagaimana? Tingkat sahabat itu sampai rela menyerahkan nyawa. Bahkan kalau kita lihat, kalau dulu saya suka film yang geng, mafia ya. Bahkan mereka itu penjahat-penjahat pun karena mereka sering kumpul kerjasama, mereka itu setia. Bisa rela untuk menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Nah, untuk kita bisa mengalami hal ini, memberikan nyawa kita, menunjukkan kasih dan kasih dalam tingkatan sahabat. Tidak bisa tidak, kembali kita harus menyediakan waktu, harus kumpul. Banyak menghabiskan waktu. Kita mau menyerahkan diri untuk Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus menyediakan waktu bersekutu demikian intim dengan Tuhan. Mengenal Tuhan sampai kita akan rela menyerahkan nyawa kita. Kita mau menyerahkan nyawa kita menolong seseorang yang sampai dalam tingkatan sahabat. Kan kita harus kenal sungguh kan? Tidak mungkin ujung-ujung setahun sekali atau 2 tahun sekali ketemu. Kemudian orang itu datang pada kita, bisa kasih pinjam saya uang 1 miliar. Oh ya sudah gampang, memang tinggal 1 miliar uang saya, sudah aku kasih. Tidak bisa seperti itu. Yang disebut kasih tingkat sahabat, engkau harus kenal luar dalam loh. Sehingga artinya jemaat pun tidak mungkin bisa saling mengasihi dengan kasih sampai tingkat sahabat tanpa engkau sering bersekutu. Lihat kenapa jemaat mula-mula bisa memberikan segala-galanya baik untuk Tuhan, baik untuk jemaat yang lain. Karena seringkali Anda lihat kehidupan jemaat mula-mula, setiap hari mereka bersekutu, setiap hari mereka beribadah, setiap hari. Sehingga inilah yang membuat mereka mampu saling mengasihi sampai dalam mengasihi tingkat sahabat. Karena mereka sering ketemu. Jadi bahkan ketika kita mengasihi Tuhan sedemikian rupa sampai dalam tingkat sahabat, belum tentu loh. Dan kita tidak mungkin akan selalu tergerak untuk menyerahkan seluruhnya kepada semua orang. Kecuali hubungan kita sampai juga dalam tingkat sahabat. Tidak mungkin ada jemaat baru datang, 1 kali ibadah kemudian Anda mau menyerahkan seluruh milikmu kepada orang itu. Tidak mungkin. Bahwa di sini kita belajar Tuhan menginginkan kita hidup dalam persekutuan. Baik dengan Allah, baik dengan sesama jemaat.
Mempunyai persekutuan yang intim, sering ketemu, sering bersekutu, sering beribadah, sering untuk bekerja sama. Baru kita akan sampai dalam level mengasihi sampai tingkat sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahwa sampai tingkat sahabat itu tidak mudah. Tidak usah bicara kasih, ya, kasih sebagai sahabat. Menjalin hubungan sampai tingkat sahabat itu tidak mudah. Yesus katakan bahkan dulu kamu hamba, sekarang kamu sahabat. Berarti kan ada tingkatan, itu tingkat hubungan yang lebih maju lagi, lebih baik lagi. Kalau kita lihat sekarang banyak lagu Kristen yang mengatakan, yang selalu menyebut Yesus sahabatku, aku sahabat Allah. Yesus sahabatku, aku sahabat Allah. Kok begitu mudahnya? Coba kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Bagaimana perjalanan Abraham bisa disebut sahabat Allah? Abraham begitu percayanya kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan berfirman, tinggalkan tempatmu, kampung halamanmu, keluargamu, dan ikutlah aku ke tempat di mana Tuhan belum tunjukkan kemana. Pokok ikut. Engkau harus pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan, tapi belum ditunjukkan. Untuk mempercayai hal ini saja, kan tidak mudah. Kemudian Abraham terus percaya terhadap janji Tuhan. 25 tahun dia menerima janji, dan janji itu digenapi ketika sudah selama 25 tahun. Yaitu tentang kelahiran Ishak, anaknya yang tunggal. Dikatakan Abraham tidak goyah, tidak bimbang. 25 tahun. Ya. Sehingga dia pantas disebut sahabat. Itu pun belum disebut sahabat. Ketika anaknya sudah mulai membesar. Ya. Ishak sudah mulai besar. Tuhan katakan, ambil anakmu, persembahkan di atas gunung Moriah. Itu pun tanpa berpikir panjang, yang namanya Abraham langsung bawa Ishak dan dipersembahkan. Baru setelah itu Abraham disebut sahabat Allah. Tidak mudah perjalanannya. Kita doa 5 menit tidak nyampe sudah nyebut sahabat Allah. Ibadah 2 minggu sekali aja nyebut sahabat Allah. Kalau ada pilihan ya, gereja-gereja di kota besar, biasanya gereja yang besar itu ibadahnya jam 6 atau jam 7, kemudian jam 9 atau jam 10, ya, jam 12 atau jam 1, jam 4, jam 5, ya. Seterusnya seperti itu. Yang paling banyak yang dipilih biasanya jam 10. Kenapa? Nggak bisa bangun pagi. Kenapa kok nggak sore? Belanja, kan hari libur, hari Minggu, nge-mall. Jadi yang dipilih itu yang enak, yang tanpa daging itu dihancurkan. Orang model gini mau nyebut sahabat Allah.
Doa enggak, baca Alkitab enggak, perpuluhan terlalu banyak, persembahan kencing terus kalau persembahan dijalankan. Ya kan? Gini mau nyebut sahabat Allah. Terlalu gampang kita menyanyikan dan merasa kita sudah menjadi sahabat Allah dengan menyanyi, Yesus sahabatku dan aku adalah sahabat Allah. Perjalanan Abraham untuk menjadi dan disebut, diakui sebagai sahabat Allah tidak mudah. Tidak mudah. Di sana ada kepercayaan yang tidak tergoyahkan, ada pengorbanan dan mengorbankan segalanya. Ishak itu adalah pengorbanan segalanya loh. Bahkan kalau mau jujur, orang tua terhadap anak, suruh pilih yang mati mana, maka orang tua akan mengatakan, sudah saya aja daripada anak. Artinya ketika Abraham itu mempersembahkan Ishak, seharusnya kalau mau diukur, lebih mudah dia mempersembahkan dirinya sendiri untuk Tuhan dibandingkan mempersembahkan Ishak sebagai persembahan. Inilah pengorbanan dari Abraham sehingga dia pantas disebut sebagai sahabat Allah. Lalu kasih kita sampai dalam tingkat mana? Apakah kita hanya sampai dalam tingkat hamba yang akan taat karena takut dihukum? Atau kita akan terus maju sampai dalam tingkat sahabat? Di sini sudah tidak ada bicara hukuman, tidak takut akan penghukuman, tetapi hanya ada untuk memberi dan memberi dan memberi. Serta ada kepercayaan. Ya. Untuk percaya itu tidak mudah. Apalagi percaya sampai 25 tahun. Sampai pola pikirnya Abraham itu luar biasa. Ketika ditanya oleh Ishak, mezbah sudah ada Bapak, di mana korbannya? Dan Abraham katakan, Tuhan akan menyediakan. Begitu percayanya dia akan Allahnya. Sehingga pantas dia disebut sebagai sahabat Allah. Ketika kita mengalami masalah, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Atau kita sudah siap-siap untuk menghujat Tuhan? Siap-siap untuk meninggalkan Tuhan? Siap-siap untuk kecewa? Atau apakah kita akan tetap berpegang? Tidak, janji Tuhan seperti ini aku percaya. Ya. Tapi Pak Yusa buktinya bahkan sampai mati. Yang dipercaya tidak terjadi. Kalau sudah mati nanti ketemu Tuhan, tanya di surga. Yang pasti janji Tuhan tidak pernah salah. Yang salah itu pasti dari kita. Sehingga kita tidak perlu mengubah doktrin. Karena doa kita tidak dijawab kemudian kita membuat doktrin. Kalau berdoa ada 3 jawaban Tuhan. Ya, tidak, dan tunggu. Padahal Alkitab tidak pernah bahas itu. Alkitab membahas Yesus berkata, minta kamu akan diberi. Cari kamu akan menemukan. Ketok kamu pintu akan dibuka. Sudah jelas jawabannya. Kalau tidak dapat, nanti kalau mati ketemu Tuhan, tanya kenapa kok tidak dijawab. Pasti salahnya ada pada kita, bukan pada Tuhan. Bukan pada janji Tuhan juga. Ya. Jadi kita harus tidak tergoyahkan untuk mencapai level sahabat. Jangan tergoyahkan. Ya. Kembali kepada pembahasan kita di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi jelas yang namanya sahabat itu perintah-perintah Yesus harus dilakukan. Baru bisa sampai dalam tingkat sahabat. Bahkan yang namanya sahabat
melakukan perintah tanpa prasangka. Ya. Takut diperalat, ya kan? Ini sudah tidak bisa, kalau sudah kita takut diperalat, kita sudah tidak bisa sampai dalam tingkatan sahabat. Sahabat itu percaya sepenuhnya. Sahabat percaya sepenuhnya. Dan betapa pentingnya ikatan kasih ini. Saya kenal teman saya, juga pendeta yang saya mentori, Bapak Eko. Ketika saya menyampaikan kesaksian bagaimana gereja ini dibangun, bagaimana gereja ini mendapatkan berkat, Pak Eko katakan begini di depan jemaatnya. Karena kita dimentori, apa yang dialami mentor kita percaya juga pasti terjadi di gereja ini. Ketika dia melihat saya diberkati dengan gereja, tidak ada rasa iri, tidak ada pikiran jahat, dia ikut bersuka cita dan dia berkata, apa yang Pak Yusa alami, saya juga alami. Dan beberapa hari yang lalu, seperti yang saya saksikan tadi, dia membeli tanah 40 kali 40. Ya, itu tanah yang luas. Dari harga 1,6 miliar, untuk gereja dikasih 400 juta. Dari uang hanya 40 juta yang dimiliki kas gerejanya. Satu jemaat yang menang trading, diberkati Tuhan. Dia sudah berjanji, pokoknya aku kasih ke Pak Eko kalau menang. Dan akhirnya dengan itu dia berikan 100 juta kepada Pak Eko untuk nambahi beli tanah. 200 juta janji dibayar dan orang yang punya tanah berkata, sudah untuk gereja pokoknya 400 juta, 200 bayar dulu. Karena gereja sudah berkata punya 200 padahal tidak punya. Ya. 200 jutanya bayar sesukanya, nyicil sesukanya. Bukankah itu sudah mujizat? Sidang jemaat. Saya tidak tahu mujizat bagaimana lagi yang akan terjadi. Membangun tanah 40 kali 40 dengan jemaat hanya maksimal 30 jemaat. Ya. Tetapi inilah waktunya kita itu percaya kepada Tuhan dan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Ya. Jangan batasi Tuhan, jangan batasi Tuhan. Ya. Jangan batasi Tuhan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Kita sudah belajar bagaimana percaya kepada Tuhan, percaya sampai tingkat sahabat. Kamu adalah sahabatku, ayat 14. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sudahlah, tidak usah curiga. Apapun yang firman Tuhan katakan, lakukan. Kalau kita sampai dalam tingkat seperti itu, kita pantas disebut sebagai sahabat Tuhan. Kalau sedikit-sedikit curiga, Tuhan dicurigai, pendeta dicurigai, Anda tidak dapat apa-apa, Anda juga tidak menerima kasih, Anda tidak akan mengalami juga apa yang Tuhan janjikan. Ya. Betapa luar biasanya bahwa saya bahkan katakan pada istri saya, kita ini sedang masuk ke dalam atmosfer berkat. Lucu, orang-orang yang dulu memberi saya berkat ya, sampai puluhan belasan juta. Kemudian lama karena sudah diberkati di bidang lain, saya itu bisa berhenti. Tetapi luar biasanya akhir-akhir ini loh, ini kan sudah 4 tahun, 5 tahun. Nggak ngasih, kok ngirim lagi? Ya. Ngirim lagi. Ada yang ketemu yang berkata, Pak Yusa saya kirim ya untuk Natal ya. Ya iya kan enggak mungkin tidak kan. Ya gitu. Ya tenang, namanya dikasih kan tenang kan. Ya. Tetapi lihat di sini bahkan
ketika itu terjadi karena diawali beberapa bulan, beberapa tahun, saya sebenarnya sangat berkurang berkat Tuhan. Tetapi Anda kan selalu mengatakan dan berpikir, wah Pak Yusa banyak berkatnya, itu ketawa terus. Itu sampai tidak bisa nurunkan berat badan, ya kan? Ya. Kan tidak perlu digembar-gemborkan kan kalau tidak punya uang kan? Bahwa yang penting kita bisa menikmati cukup. Itu sudah cukup. Tidak perlu ngeluh. Ya. Jadi ketika saya bertahan dengan ucapan syukur dalam keadaan itu, maka Tuhan mulai membuka lagi. Bahkan saya katakan kepada istri saya ini tidak tahu loh orang ini siapa. Saya cari di Facebook, saya cari di Instagram namanya, tidak ada yang nama seperti ini. Jadi saya tidak tahu ini siapa yang ngirim. Tetapi ini yang paling sering ngirim. Kadang 5 juta, kadang 15 juta. Ngirim. Seperti itu. Nah, tetapi saya mau tekankan. Ketika itu keadaan kita tidak menerima kelimpahan, ingat. Apakah hati kita tetap percaya kepada Tuhan? Atau kita mulai bertanya-tanya. Kalau Anda sudah bertanya-tanya, kenapa? Berarti ada ketidakpercayaan dong. Ada keraguan-raguan. Jalani aja. Percayalah janji Tuhan untuk menyertai kita. Janji Tuhan untuk menyediakan. Janji Tuhan untuk mengadakan mujizat. Itu pasti akan terjadi atas hidup kita. Ketika kita mempercayai Dia. Kepercayaan sampai tingkat sahabat ini akan membuat kita terperangah melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Karena tingkatannya adalah aku akan memberikan nyawaku, kata Tuhan. Kalau nyawa saja sudah diberikan, apa sih yang tidak akan diberikan? Banyak orang takut untuk mempercayai Tuhan, banyak sekali yang takut. Nah, lihat, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Nah, banyak orang tidak tahu loh rencana Tuhan ke depannya apa untuk dirinya. Apa yang akan Tuhan kerjakan ke depannya, banyak orang Kristen tidak tahu. Berarti kalau kita tidak tahu, maka tingkat hubungan kita dengan Tuhan hanya tingkat tuan dan hamba. Tingkat sahabat, Tuhan akan memberitahukan, dikatakan. Nah, seperti tadi pagi kita sudah bahas, untuk sampai dalam tingkat ini, tidak bisa tidak, kita harus seperti pokok anggur dan ranting yang selalu melekat dalam keintiman. Ya. Selalu melekat dalam keintiman. Baru kita akan masuk dalam tingkat sahabat. Dalam keintiman itu pun Tuhan akan memberitahukan rencana-rencananya. Di dalam kitab Mazmur juga dikatakan, Tuhan hanya memberitahukan rahasianya kepada orang yang bergaul karib dengan Dia. Ya. Aliran kehidupan dari pokok anggur hanya mengalir ketika ranting itu melekat kepada pokok anggur itu. Dan itu bukan berbicara 1 jam, 2 jam ranting itu melekat. Itu seterusnya melekat. Betapa luar biasanya firman yang Tuhan sampaikan untuk kita ketahui ini. Ada keintiman di mana kita bisa sampai dalam tingkat sahabat. Di mana Tuhan memberitahukan rahasia-rahasianya. Banyak orang atau bahkan dari agama lain selalu bangga dengan mengatakan,
ini rahasia Allah. Ya kan? Ini rahasia yang di atas, tidak ada orang yang tahu. Tetapi lihat, Yesus katakan, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Karena kamu sahabat. Tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia. Semua diberitahu. Bahkan sampai akhir zaman. Bahkan bukan hanya yang terjadi di muka bumi ini. Di kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan kekal. Semua diberitahu oleh Tuhan. Kenapa? Karena sahabat. Hal seperti itu diberitahukan kepada siapa? Secara khusus kita tahu. Kepada Rasul Yohanes. Rasul yang paling dikasihi oleh Yesus. Kata kasih berarti kita kembali berbicara hubungan intim. Hanya kepada Rasul yang paling dikasihi, murid yang paling dikasihi, Tuhan singkapkan apa yang akan dikerjakan, apa yang akan terjadi sampai ribuan tahun ke depan. Wow, itu kan luar biasa. Sampai ribuan tahun ke depan. Kepada Paulus yang berkata, aku lebih banyak berkata-kata dalam bahasa roh dibandingkan kamu sekalian. Kepada Rasul Paulus, rahasia-rahasia Injil Tuhan singkapkan kepada Paulus. Bahwa ini yang jarang ditekankan di gereja. Menghabiskan banyak waktu dalam keintiman dengan Tuhan. Kita sampai terjebak, banyak gereja terjebak. Bagaimana untuk menjadi berhasil. Bagaimana untuk menjalin hubungan dalam rumah tangga. Dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal itu kan syaratnya kan sangat sederhana. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan diselesaikan. Semuanya akan beres. Kan seperti itu aja. Tetapi toh carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya yang berbicara tentang hubungan intim dengan Tuhan. Jarang ditekankan. Jarang ditekankan. Kadang saya dan istri saya tertawa. Atlet seperti apa? Yang namanya atlet suka olahraga kan tidur harus cukup. Saya sudah minum bahkan pemacu hormon supaya tidur nyenyak, melatonin segala macam. Tetap tidur setengah jam, 1 jam. Saya sudah dengar mulut sendiri ini berkata-kata dalam bahasa roh. Dan saya bangun, saya ambil sikap untuk berdoa, terus berdoa. Tidur sebentar, sudah dengar lagi mulut saya berkata-kata dalam bahasa roh, saya bangun dan saya berdoa. Kehidupan seperti itu sehingga bahkan saya mau katakan, saya tidak pernah memohon Tuhan memberkati saya. Karena saya percaya bahkan dalam bahasa roh itu semuanya sudah terangkum. Saya hanya berbahasa roh, saya hanya menikmati Tuhan, hanya menikmati Tuhan. Dan Tuhan cukupkan semuanya. Kuasa keintiman. Kuasa keintiman. Seringkali orang tidak percaya akan hal ini. Artinya bahwa mereka senang yang jelimet. Padahal ada jalan keintiman. Jalan keintiman. Seharusnya kan kalau Indonesia ini lebih memahami hal ini kan. Anda mau masuk kerja berdasarkan titel, tidak punya hubungan baik, sukar. Artinya saya mau katakan bahwa kita seharusnya lebih bisa memahami, gampang memahami betapa luar biasanya kuasa hubungan ini. Ya. Sayang ya kita tidak mau menjalin hubungan yang benar, yang intim dengan Tuhan. Bisa bayangkan kita punya hubungan yang intim dengan konglomerat, dengan para petinggi, itu sudah luar biasa.
Bayangkan kita punya hubungan yang intim dengan Bapa penyedia tanpa batas itu. Wow, luar biasa. Saya mau katakan kembali, ayo persiapkan diri Anda. Saya tidak tahu bulan Februari apa yang Tuhan akan kerjakan. Tetapi ada hal besar yang akan Tuhan kerjakan di bulan Februari. Apakah untuk gereja ini, apakah untuk keluarga kita, berkat-berkat yang tidak kita bisa pikirkan, ataukah terobosan-terobosan baru, ataukah untuk Indonesia, saya tidak tahu. Tetapi berdoalah secara khusus untuk bulan Februari. Berdoalah secara khusus untuk bulan Februari. Akan banyak hal yang menggemparkan terjadi di bulan itu. Ya. Kembali pada pembahasan kita. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya yang punya kuasa itu Tuhan, bukan kita. Ya kan? Karena Tuhan yang memilih. Ini bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Jadi kita berbicara Tuhan yang punya kuasa, atau kalau mau bergaya Kristen, semua karena kasih karunia. Ya itu aja. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Padahal Tuhan memilih kita ketika kita masih menjadi orang berdosa. Bukankah ini kasih yang luar biasa? Tuhan memilih kita bukan setelah kita pandai berdoa. Bukan setelah kita memberi perpuluhan, baru dipilih jadi anak kesayangan. Bukan. Tuhan memilih kita ketika kita masih menjadi orang berdosa. Ya. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Semua karena anugerah dan Tuhan yang punya kuasa, bukan kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bahwa kita harus di sini mengerti dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 atau ke-8 itu berbicara tentang melekat, hubungan intim, menerima kehidupan, menerima kuasa, menerima kasih karunia ya, dari pokok anggur sehingga menghasilkan buah. Setelah itu ayat 16 berbicara, kamu pun harus pergi keluar menyalurkan kasih, menyalurkan kuasa sehingga buah itu semakin meningkat. Istilah seorang hamba Tuhan adalah jangan berperang terus di luar. Tetapi kita harus keluar hasil dari hubungan intim, kemudian keluar berperang, masuk lagi membina kekuatan kembali dalam hubungan intim, keluar lagi untuk berperang, untuk menjarah dan sebagainya. Masuk lagi, jangan di dalam terus, jangan di luar terus. Ya. Jadi ketika kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan, kita mendapat perintah dan kita lakukan. Selesai lakukan, kita masuk lagi menjalin hubungan intim, kita dapat perintah lagi, kita lakukan lagi. Kehidupan kekristenan seharusnya seperti itu. Ya. Jadi banyak hal yang Tuhan akan tugaskan kepada kita ketika kita sampai dalam tingkat sahabat. Atau bahkan lebih baik kita berpikir, banyak hal yang kita akan ketahui tentang pikiran Tuhan, sehingga sebagai sahabat, tidak usah disuruh saja, kita ingin untuk membuat itu terjadi. Sama seperti Tuhan, tidak usah minta sebenarnya. Tuhan itu ingin memenuhi segala keinginan kita. Demikian pula kita ketika kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Kita akan tahu apa rancangan-rancangan Tuhan. Tidak usah disuruh. Sebagai sahabat, seharusnya kita menjadi penggenap dari keinginan Tuhan kita. Bahwa ketika kita pergi,
keluar menjalankan perintah Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Buahmu itu tetap, dikatakan. Menghasilkan buah. Tadi kita berbicara bahkan buah itu juga berbicara tentang meningkat, meningkat, meningkat. Ya, buah yang semakin meningkat. Tambahkan kepada imanmu kebajikan, tambahkan kepada kebajikan pengetahuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tambahkan, tambahkan, tambahkan. Sampai dalam taraf, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bayangkan ini, kita mendapat firman, kita melakukan firman, dan apa yang kita minta otomatis lihat, kita itu mendapat firman, melakukan firman, kita minta dari firman, itu akan terjadi. Bahwa banyak orang membenarkan berkata tidak semua doa dijawab. Ya, karena tidak ada dasarnya. Ayat 7 berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja yang dimaksud di sini adalah yang firman Tuhan katakan itu. Kalau engkau punya dasar firman dan meminta berdasarkan firman ini, apa saja yang kau minta berdasarkan firman, itu pasti digenapi Tuhan. Sama di sini sekarang, ketika engkau melakukan firman, engkau menghasilkan apa saja yang kau minta, Tuhan juga kabulkan. Lihat di sini. Bukan kita itu hanya menjadi jemaat seminggu sekali atau 2 minggu sekali ibadah, kemudian ada permintaan minta ke Tuhan dan mengharapkan, memaksa Tuhan untuk menjawab. Ya tidak mungkin terjadi. Dasarnya tidak ada. Yaitu kita tidak punya firman, kita tidak hidup dalam firman, kita tidak menjalankan firman. Yang terjadi ini adalah kehidupan firman. Di sini dikatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Siapa yang minta? Orang yang sudah mentaati perintah Tuhan ini loh. Bukan orang yang selalu melanggar perintah Tuhan yang meminta. Kalau diurut dari ayat yang pertama, orang yang mengalami persekutuan dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang hubungannya mengalami peningkatan dengan Tuhan. Dari hamba menjadi sahabat. Orang yang terus mentaati perintah Tuhan. Baru di sini dikatakan supaya. Kenapa kita terus setia mentaati firman Tuhan? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tidak pernah melakukan firman, bahkan melanggar firman, minta kemudian tidak dijawab, nyalahkan Tuhan. Kan ini sebenarnya yang banyak terjadi. Ya. Hati-hati di dalam mempelajari firman. Kita tidak bisa comot satu ayat dan mengartikannya secara terpisah dari ayat di atas dan ayat di bawahnya. Ya. Ada cara untuk menafsirkan firman Tuhan. Bukan satu ayat langsung dicomot ya untuk diartikan semau kita. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Hanya ketika kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan Yesus pokok anggur dan kita rantingnya, baru kita itu bisa hidup dalam kasih dengan Tuhan. Dan setelah itu ayat 17 baru bisa terjadi. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Dengan kasih apa? Dengan kasih Kristus. Dengan kasih sampai dalam tingkat apa? Sampai dalam tingkat sahabat.
dan itu memerlukan waktu untuk sampai tingkat itu, memerlukan ketaatan, memerlukan pengenalan akan Tuhan, memerlukan saling percaya dengan Tuhan. Baru kita bisa hidup dengan mengasihi sampai dalam tingkat sahabat. Biarlah kita semua dibangkitkan untuk terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika engkau mempunyai masalah, jangan fokus untuk menyelesaikan masalah walaupun itu harus diselesaikan. Tetapi yang utama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Anda bisa ganti tanpa Anda sesat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua masalahmu akan Tuhan selesaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, engkau akan disembuhkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hutang-hutangmu juga akan terselesaikan. Jangan dibalik dan bahkan yang utama tidak dilakukan. Akan sangat-sangat mengerikan hasilnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.